warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Misrina Nashwa Zulfa, Adinda Husna Maulida, Khawaratun Nisa Aprilia, Sofi Sukmawati, Nurul Ajijah, Airintan Indriani, Silvi Damayanti, Sifa Samrotul Fuada, dan Fatia Salsabila. Di sini kita akan membahas strategi negara Indonesia dalam mengatasi ancaman. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap negara mempunyai keterkaitan dengan terwujudnya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan dan penyesuaian antara kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terjadi ancaman pada negara, maka proses integrasi nasional atau proses penyatuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Negara Indonesia terletak pada posisi silang yang menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara di kawasan. Adanya posisi silang ini memberikan pengaruh terhadap negara Indonesia. Berikut beberapa pengaruh posisi silang Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Yang kedua, membuat beragam kebudayaan akibat pengaruh dari berbagai bangsa. Dan yang ketiga, laut yang sangat luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah, seperti ikan, kerang laut, serta bahan tambang seperti minyak bumi. Yang keempat, Indonesia dilalui jalur perdagangan Indonesia. Dan yang terakhir, keragaman antara flora dan fauna. Poin pertama yaitu ancaman dalam bidang ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Maka, ancaman terhadap ideologi Pancasila dapat muncul akibat munculnya paham dari luar negeri, misalnya masuknya paham komunisme dan liberalisme. Berikut akibat yang ditimbulkan dari ancaman di bidang ideologi. Pertama, melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. Dan yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa. Berikut adalah salah satu contoh kasus ancaman dalam bidang ideologi, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Ancaman dalam bidang politik. Politik mengandung pengertian adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Jadi ancaman dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. Pertama, korupsi. Artinya menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, konflik SARA yang berkaitan dengan politik. Artinya, setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri yang berkaitan dengan politik. Yang ketiga, penurunan paksa pemerintah. Artinya, pemerintah dipaksa turun tahta, bisa jadi oleh masyarakat yang tidak terima atau mengadakan demo secara gerilya. Yang keempat, pelanggaran HAM. Artinya, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan merendahkan martabat atau harga diri seseorang. Selanjutnya yaitu contoh ancaman politik yang berasal dari luar negeri. Pertama, terorisme. Artinya, serangan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap masyarakat. Kedua, intimidasi. Artinya, perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut atau cedera.
Yang ketiga, provokasi, artinya perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, dan pancingan. Yang keempat, blokade, artinya pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Poin ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi, yaitu ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Semakin terbukanya pasar dari produk-produk ekspor, dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Yang kedua, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri apabila investasinya bersifat langsung. 3. Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Selain dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak negatif globalisasi ekonomi sebagai berikut. A. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya, produk pertanian kita kalah jauh dari Thailand. B. Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Misalnya, ancaman produk mainan dari Tiongkok yang lebih murah bagi industri mainan di tanah air. C. Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. D. Ancaman masuknya tenaga kerja asing, ekspatriat di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit. E. Hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. F. Usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Selanjutnya, ancaman dalam bidang sosial budaya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, budaya luar negeri sangat mudah masuk ke Indonesia. Kita sebagai warga negara harus waspada terhadap budaya asing tersebut, karena tidak semua budaya asing yang masuk itu memberikan dampak positif. Pasti ada dampak negatif juga bagi bangsa kita ini. Berikut beberapa contoh ancaman dalam bidang sosial budaya sebagai pengaruh masuknya budaya asing. Yang pertama, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan hidup individualistis atau kepentingan diri sendiri. Maksudnya, rasa sosial yang kita miliki ini memudar, tidak peduli lagi antar sesama, tetapi hanya mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Yang kedua, yaitu pragmatisme, yaitu pemikiran yang mengutamakan pada hasil serta menitikberatkan di sisi kepraktisan daripada memandang segala sesuatu dari keseluruhan prosesnya secara terperinci, jadi ingin selalu instan. Selanjutnya, hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup berlebihan atau mewah yang mementingkan kesenangan pribadi menjadi tujuan utama dalam menjalani hidup seseorang. Secara etimologi, hedonisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang artinya kesenangan. Jadi, orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan bisa diraih dengan melakukan banyak kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan di dunia. Yang keempat, permisif, berarti terbuka atau longgar atau serba boleh terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu. Yang terakhir adalah konsumerisme atau lebih senang memakai daripada membuat. Adalah paham yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan.
Sebagai contoh, fenomena anak melawan orang tuanya, murid yang berani melawan gurunya, ataupun perkelahian antar pelajar. Perilaku yang ditunjukkan remaja saat ini berbeda jauh dengan adat istiadat budaya di Indonesia. Budaya sopan santun dan ramah tamah seringkali ditinggalkan karena kesadaran untuk menjaga adat itu sudah lemah. Akibatnya, sering terjadi kenakalan remaja dalam kehidupan masyarakat. Kenakalan remaja ini terjadi karena banyak pengaruh dari lingkungan luar yang berbeda moral dengan moral di lingkungan khususnya di masyarakat sekitar. Sehingga tidak jarang terjadi tawuran antar pelajar atau antar golongan masyarakat. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, ancaman yang muncul biasanya berupa ancaman militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman militer dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu agresi. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang skala paling kecil hingga skala terbesar. A. Invasi. Invasi yaitu bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah lain. Misalnya, invasi Teluk Babi. B. Bombardemen. Bombardemen yaitu berupa penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. C. Blokade. Blokade yaitu pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. D. Serangan unsur angkatan bersenjata yang berada dalam wilayah negara di mana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. E. Tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan agresi. Ancaman militer yang kedua yaitu pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu aksi atau tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang, pesawat tempur maupun kapal-kapal perang. Contoh, nelayan dari Malaysia yang mencari ikan di wilayah perairan Indonesia. Yang ketiga, spionase. Spionase adalah suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Contoh spionase yaitu pihak intelijen Australia yang memata-matai menteri, presiden, dan bahkan meretas pembicaraan orang penting di Indonesia. Yang keempat yaitu sabotase. Sabotase adalah tindakan merusak instansi penting, militer, atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Contohnya, gencatan bersenjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kelima yaitu aksi teror bersenjata. Aksi ini dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang keenam, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses, cara, perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Contoh aksi pemberontakan bersenjata antara lain DI atau TII, RRI, Persemesta, pemberontakan PKI Madiun, dan G30 SPKI. Dan yang ketujuh adalah perang saudara yang terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama. Selain ancaman militer, di bidang pertahanan dan keamanan juga terdapat ancaman non-militer yang perlu diwaspadai, di mana ancaman non-militer itu ialah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer di bidang pertahanan dan keamanan dapat berupa kejahatan internasional, seperti imigran gelap,
penyelundupan narkoba, bajak laut, dan pencurian alam. Imigran gelap yaitu orang-orang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain secara ilegal tanpa mematuhi peraturan tata perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penyelundupan narkoba, yaitu seorang yang membawa narkoba dari suatu negara ke negara lain secara ilegal. Yang ketiga yaitu bajak laut, seperti pencurian di laut yang dapat membahayakan atau menimbulkan korban jiwa. Yang terakhir yaitu pencurian kekayaan alam dengan cara illegal fishing yang dapat merugikan perairan Indonesia. Ini udah, cuman segini berarti presentasinya. Lah, emang cuman segini. Menurut lo, Jal? Ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Thanks for watching ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.